السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan khatib mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dan Allah sediakan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah ini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar Islam yang wajib kita ketahui. Ini hal yang sangat mendasar, yang kalau orang mengucapkan kalimat ini maka dia masuk Islam. Kalimat ini yang dengannya tegak jihad di jalan Allah. Dengan kalimat ini orang itu apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Yaitu kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini harus sering diulang ribuan kali supaya kaum muslimin faham tentang makna dari dua kalimat syahadat ini. Karena banyak orang menyebutkan kalimat ini tapi tidak tahu tentang maknanya. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam dua kalimat syahadat ini, yang pertama tentang syahadat bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Di dalam kalimat ini makna dari kalimat la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Artinya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan hanya satu, Allah. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia, apakah manusia menyembah batu, pohon, Isa, kubur, atau apa saja, semuanya sesembahan yang batil. Sesembahan yang hak itu hanya satu, yaitu Allah. Allah itu al-haq. Wajib seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah menciptakan mereka untuk ibadah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Semua sesembahan yang disembah oleh manusia semuanya batil. Hanya satu yang hak, yaitu Allah. Makanya Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj dan juga di surah Luqman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir." Yang demikian, yang hak itu hanya satu, Allah yang berhak menerima. Selain Allah semuanya batil. Dan Allah itu yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Kemudian dari kalimat syahadat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ini ada dua rukun.
Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. La ilallah, yang pertama nafi. Artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Apakah orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah kubur, menyembah segala macam. Yang mereka sembah selain Allah, semuanya batil. Semuanya sesat, semuanya kufur, dan semuanya membawa ke neraka. Dan semuanya syirik. Hanya satu yang hak yang wajib diberi, yaitu Allah. Jadi nafi, menafikan semua yang disembah oleh manusia. Menafikan semua sesembahan yang disembah oleh manusia, semuanya batil. Semuanya sesat, semuanya kufur. Kalau ada orang yang menyembah kepada selain Allah, di samping dia menyembah Allah, di samping itu juga dia menyembah kepada selain Allah, maka ini dikatakan syirik. Syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Syirik itu kezaliman yang amat besar. Tidak ada kezaliman yang paling besar kecuali syirik. Tidak ada kemungkaran yang paling besar kecuali syirik. Tidak ada kebatilan yang paling batil kecuali syirik. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada Allah. Ini syirik. Dan orang yang berbuat syirik dihapuskan seluruh amalnya. Orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Diharamkan masuk surga. Makanya ketika kita mengucapkan kalimat ini, kita wajib menafikan semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Kemudian rukun yang kedua, itsbat. Artinya itsbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Seluruh ibadah kita wajib tujukan hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam surah Al-An'am, di akhir-akhir surah Al-An'am, katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah. Demikian aku diperintah dan aku yang pertama Islam. Kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah ini kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Jadi dikatakan ibadah artinya mentauhidkan Allah. Ketika dicampuri dengan kesyirikan, maka batal ibadah ini. Dan batal juga amal kita. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Az-Zumar di ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kalau berbuat syirik, hapus amal itu. Seluruh amal orang yang melakukan perbuatan syirik, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, semuanya dihapuskan oleh Allah. Ini dosa besar yang paling besar, yang kita wajib berhati-hati. Makanya orang ini harus paham. Banyak kaum muslim mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi nggak paham. Kalimat ini wajib diketahui dengan benar tentang maknanya, tentang syaratnya, tentang konsekuensi dari kalimat ini. Harus tahu. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak dibandingkan Allah. La ilaha illallah. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW mengetahui tentang makna kalimat ini. Makanya mereka nggak mau mengucapkan kalimat ini. Karena tahu konsekuensinya. Kalau mengucapkan kalimat ini berarti meninggalkan berhala-berhala yang biasa mereka sembah. Meninggalkan pohon-pohon yang mereka sembah. Dan yang lainnya yang mereka jadikan sebagai Tuhan selain Allah. Ya mereka nggak mau. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, nggak mau mereka ucapkan kalimat ini. Dan ini yang didakwakan oleh para anbiya wa rusul alaihi wassalam. Kalimat ini la ilaha illallah didakwakan oleh para nabi semuanya. Kalimat ini. Bahkan pesannya Nabi Nuh alaihi wassalam kepada anaknya, wahai anakku, ucapkan kalimat ini dan terus berzikir dengan kalimat ini, meyakini kalimat ini. Dan riwayat ini sahih. Hatta Nabi Nuh alaihi wassalam berwasiat kepada anaknya untuk tetap memahami, meyakini, mengamalkan kalimat la ilaha illallah.
Kalimat ini, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, tegaknya langit dan bumi. Allah menciptakan semuanya dengan kalimat ini. Manusia digiring ke surga atau neraka dengan kalimat ini. Dibukakan semua catatan amal dengan kalimat ini. Ditegakkannya jihad di jalan Allah dengan kalimat ini. Dan orang itu dia dikatakan Islam setelah mengucapkan kalimat ini. Maka ini kalimat yang sangat mendasar sekali, yang wajib kita yakini. Dan ini zikir yang paling besar. Bukan sekedar mengucapkan, tapi dia harus memahami tentang kalimatnya. Afdalul dzikri la ilallah. Seutama zikir la ilallah. Tapi dia harus yakin dengan kalimat ini. Maka dijelaskan dalam kitab Fathul Majid. Atau dijelaskan juga oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim. Bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini harus dia meyakini kalimat ini. Mengetahui kalimat ini, meyakini kalimat ini. Dan mengucapkannya dengan jujur. Dan mengamalkannya. Karena sekedar mengucapkan tanpa konsekuensi amal, nggak ada manfaat sama sekali. Ini tentang la ilaha illallah. Ini kalimat dasar yang harus diulang beribuan kali. Supaya kaum muslimin paham tentang kalimat ini. Agar mereka menunjukkan ibadah itu hanya kepada Allah SWT. Dia beriman kepada Allah. Dia tawakal kepada Allah. Dia cinta kepada Allah. Dia mengharap hanya kepada Allah. Dia takut kepada Allah. Semuanya bersumber pada kalimat ini, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari kalimat Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, mengimaninya. Yang kedua, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang kelima adalah kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Yang pertama, makna syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengimani bahwa beliau adalah utusan Allah yang hak, yang benar. Beliau diutus oleh Allah SWT sebagai nabi yang terakhir, rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Enggak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diutus untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan kami enggak utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh alam semesta ini, sebagai rahmat bagi alam semesta. Disuruh kita untuk apa? Beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Di dalam surah Al-Hadid Allah berfirman, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasulnya, maka Allah akan memberikan dua bagian rahmatnya kepada kalian, dan Allah akan memberikan cahaya yang kalian berjalan dengannya. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah itu maha pengampun, dan Allah maha penyayang. Mengimani Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, Nabi yang terakhir, dan beliau diutus untuk seluruh manusia. Maka umat manusia ini wajib beriman. Setelah diutus Nabi Muhammad, semuanya wajib mengimani Rasulullah SAW. Kalau ada orang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetap dengan agama Nasrani atau Yahudi atau yang lain, maka nggak diterima semua agama itu. Dan dia pasti masuk neraka. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka wajib kita untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yaitu ta'atu fi ma amar. Mentaati apa yang beliau perintahkan. Kita wajib untuk mentaati perintah beliau. Dan perintah yang Rasul perintahkan banyak. Yang pertama, yang paling mendasar, yang Rasul perintahkan kepada umatnya agar manusia ini mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Rasul perintahkan juga untuk berbakti pada kedua orang tua. Makanya Allah gandengkan, Allah iringi dalam Al-Quran, setelah beribadah kepada Allah, berbakti pada orang tua.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam beribadah itu hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Jangan berbuat syirik dan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah juga memerintahkan agar manusia ini tawakal hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mencintai Allah Ta'ala dan yang lainnya. Rasulullah juga memerintahkan agar manusia sholat berjamaah di masjid. Mereka wajib untuk merapatkan saf, wajib yang perintahkan Rasulullah SAW. Sholat di masjid dan wajib merapatkan saf yang memerintahkan Rasulullah SAW. Wajib ditaati perintah Rasulullah, nggak boleh dilanggar. Hatta 1000 ulama mengatakan sholat boleh renggang, tapi perintah Rasulullah mengatakan wajib rapat, nggak boleh kita langgar. Akibatnya fatal, dosa besar orang yang melanggar ini. Bukan masalah kecil, masalah besar. Karena kaitan dengan bertaat. Sebab Nabi yang memerintahkan demikian. Rusu sufakum, rapatkan saf kalian. Wa qaribu, dekatkan saf kalian. Nabi menyebutkan juga wala tadaru furujatin syaitan. Jangan kalian tinggalkan celah-celah untuk setan. Jadi nggak boleh renggang sedikitnya, nggak boleh, apalagi setengah meter, apalagi 1 meter, nggak boleh. Wajib taat kepada Rasulullah SAW, mutlak. Karena Allah yang memerintahkan demikian, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan ulil amri di antara kamu. Wajib. Mutlak, banyak ayatnya, puluhan ayat dalam Al-Quran tentang wajibnya taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak dikatakan beriman kalau orang itu tidak tunduk dan tidak taslim kepada perintah Rasulullah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu Muhammad sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Wajib taat dan tunduk, patuh kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, yaitu wa tasdiqu fima akhbar. Kita wajib untuk membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wajib membenarkan. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah kita wajib benarkan. Selama riwayatnya sahih kita wajib benarkan. Karena Rasulullah tidak mungkin berkata dari hawa nafsunya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana juga Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humut muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, maka dia orang yang bertakwa kepada Allah. Kita wajib membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Larangan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Larangan yang paling besar adalah durhaka pada kedua orang tua. Di antara larangan Rasulullah berbuat bid'ah. Kita wajib untuk menjauhkan semua yang dilarang Rasulullah SAW. Karena yang melarang Rasulullah SAW. Dan ingat, ketika kita berbicara soal perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah, maka akibatnya fatal kalau dilanggar. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 7, Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang pada kamu dan Rasul, kamu ambil. Artinya kamu terima, kamu amalkan. Dan apa yang dilarang kamu tinggalkan. Semua yang dilarang tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah karena Allah itu sangat keras siksanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentang makna Muhammad Rasul yang kelima. Jadi yang pertama itu mengimani. Yang kedua mentaati beliau.
apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, menjauhkan apa yang beliau larang. Yang kelima, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Artinya, kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena yang berhak untuk kita ikuti hanya satu orang di muka bumi, yaitu Rasulullah SAW. Bukan yang lain. Bukan ustadz, bukan guru, bukan syekh, bukan ulama. Satu orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, kita akan ditanya ketika kita nanti masuk ke liang kubur. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dan ketika nanti kita di padang mahsyar akan ditanya, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW atau tidak? Yang wajib kita ikuti dari orang semua di muka bumi, yaitu satu yang Allah perintahkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita nggak akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang ditunjuk oleh Allah untuk menjelaskan bagaimana beribadah kepada Allah agar ibadahnya diterima. Hanya Rasulullah yang menjelaskan, nggak ada yang lain. Makanya syarat ibadah dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau orang dia sebagai umat Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW dan semua hal. Dan beliau sudah sampaikan semua. Maka dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu an-nar illa wa qad bu'ina lakum." Tidak tersisa sedikit dari agama ini. Apa yang membawa manusia ke surga sudah dijelaskan. Yang membawa manusia ke neraka sudah dijelaskan. Agama Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Enggak boleh kita tambah-tambah lagi. Apakah bentuknya sholat, bentuknya zikir, bentuknya ibadah, bentuknya perayaan, atau apa saja, tidak boleh. Karena semua yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Lengkap sudah. Maka Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd." Barang siapa mengadakan satu yang baru agama kami, yang kami enggak contohkan, tertolak. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, dalam urusan agama kami, yang kami enggak contohkan, tertolak. Artinya ibadah itu yang mereka lakukan tertolak. Perayaan yang mereka lakukan tertolak. Zikir yang Nabi enggak contohkan tertolak. Semua tertolak. Yang mengatakan demikian Rasulullah SAW. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrun fa huwa radd." Barang siapa mengadakan satu yang baru, barang siapa mengamalkan satu amalan yang enggak ada contoh dari kami, tertolak amal itu. Maka Nabi mengingatkan terus-menerus dalam khutbah Jumat, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan neraka. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Wa iyyakum." Nabi SAW bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Kita wajib beribadah menurut apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Selamat kita. Mudah, tidak sulit. Karena agama Islam semuanya mudah. Tinggal mengikuti Rasulullah, yang Rasul contohkan, yang Rasul ajarkan, kita amalkan, yang tidak tinggalkan. Jangan berbuat sesuatu yang baru agama ini. Ini menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya Allah menyebutkan bahwa cinta kita kepada Rasulullah, konsekuensi cinta itulah ittiba'. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mencintai beliau, membela beliau, jalankan agama ini. Ini makna syahadat yang wajib kita ikut. Yang wajib kita ikut, nggak boleh kita membuat sesuatu yang baru dalam agama ini. Dan khutbah seperti ini, pembahasan seperti ini harus diulang terus.
supaya umat Islam paham tentang mana syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ini kita laksanakan, kita amalkan, dan terus kita yakini, betul kita amalkan, insya Allah kita akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita menjelang wafat. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.